Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda Ustaz semuanya? Alhamdulillah, pada pembelajaran kali ini bertemu lagi dengan Ustaz dalam mata pelajaran Quran Hadis. Kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu, yang mana minggu lalu kita telah membahas tentang pengertian Al-Quran dan pengertian hadis. Nah, untuk kali ini Ustaz akan menjelaskan berkaitan tentang fungsi Al-Quran maupun fungsi hadis. Sebelum kita memasuki pembelajaran, sebaiknya kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anda Ustaz semuanya, pada kali ini Ustaz akan membahas dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita pada tema memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Yang pertama, Ustadz akan membahas tentang fungsi Al-Quran. Yang kedua, Ustadz juga akan membahas tentang fungsi hadis. Yang ketiga, Ustadz berharap kalian semua dapat menganalisis cara memahamikan fungsi Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir, Ustadz berharap kalian bisa menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anda Ustadz semua, Ustadz akan menjelaskan tentang fungsi Al-Quran. Apa saja itu fungsi Al-Quran? Fungsi Al-Quran ialah antara lain sebagai petunjuk atau pedoman dan rahmat bagi orang-orang yang yakin dengan Al-Quran tersebut. Jadi intinya Al-Quran itu merupakan petunjuk dan pedoman umat Islam. Kemudian fungsi Al-Quran yang lain ialah sebagai penawar bagi segala macam penyakit. Maksudnya adalah ketika kita ditimpa banyak musibah, banyak problematika yang kita hadapi, maka perbanyaklah membaca Al-Quran, perbanyaklah memahami Al-Quran. Insya Allah hati kita akan tenang dan permasalahan itu akan mudah kita selesaikan. Kemudian Al-Quran, fungsi Al-Quran adalah sebagai kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira di sini ialah ini ditujukan kepada orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan senantiasa melakukan perintah-perintah Allah dan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan peringatan ialah ditujukan kepada orang-orang yang selalu bermaksiat, orang-orang yang berbuat kerusakan ataupun yang membuat hal-hal yang tidak baik di bumi ini. Kemudian fungsi Al-Quran yang lain adalah sebagai pembenar dan penyempurna kitab-kitab yang lalu. Nah, kalau kitab-kitab yang lalu seperti Taurat, Injil, Zabur itu sudah banyak diperbaharui. Namun Al-Quran alhamdulillah sampai saat ini tetap selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keasliannya. Kemudian fungsi Al-Quran yang lain adalah sebagai pembeda antara hak yang benar dan yang batil dan yang salah. Jadi dengan kita berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, kita berpedoman kepada Al-Quran, di situ kita akan diajarkan bagaimana apa saja hal-hal yang baik, apa saja hal-hal yang tidak baik yang harus kita hindari. Kemudian Al-Quran juga sebagai kitab hidayah. Al-Quran juga sebagai petunjuk bagi kita. Maka banyak orang dengan senantiasa membaca Al-Quran ataupun orang non-muslim yang dia mengamalkan isi Al-Quran, dia memahami Al-Quran, maka banyaklah orang yang menjadi mu'allaf, orang yang masuk ke agama Islam. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia telah memahami isi kandungan Al-Quran. Maka di situ disebut dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anda Ustaz semua, Ustaz akan sambung tentang fungsi hadis. Apa saja sih fungsi hadis? Yang pertama, fungsi hadis ialah mengukuhkan hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Mengukuhkan hukum-hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Artinya dengan adanya hadis,
itu adalah sebagai penguat apa yang disampaikan, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sebagaimana disebutkan di dalam surah An-Nur ayat 31, di situ disebutkan wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Artinya, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung. Kemudian dipertegas lagi dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya ayyuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohonlah ampun kepadanya, karena sesungguhnya aku bertobat 100 kali setiap hari. Artinya hadis di sini menjadi penguat daripada penjelasan Al-Quran. Kemudian fungsi hadis yang lain ialah menafsirkan ayat-ayat yang bersifat mujmal. Maksudnya adalah bisa kita contohkan seperti yang dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dalam ayat ini kita dituntut untuk melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan ruku'lah berserta orang-orang yang rukuk. Nah, kemudian di dalam ayat Al-Quran ini itu tidak dijelaskan bagaimana cara sholatnya. Nah, disinilah hadis memberikan penjelasan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau sering kita sebut dengan muttafaqun alaih, yaitu sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat Nabi sholat. Nah, disitulah letak keistimewaan hadis. Yang ketiga daripada fungsi Al-Quran ialah membatasi keumuman Al-Quran. Nah, hadis juga bisa membatasi keumuman yang ada dalam Al-Quran. Salah satu contohnya sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Yang mana pada ayat tersebut Allah memerintahkan semua makhluk untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, di sana itu masih kategori umum. Apakah yang disuruh itu adalah laki-laki saja, atau perempuan juga termasuk, orang gila termasuk juga, hamba sahaya, anak kecil, atau bagaimana? Nah, di situ diberikanlah pembatasan oleh hadis sebagaimana dijelaskan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Al-jannatu haqqun wajibun ala kulli muslimin illa arba'ah, abdun mamluk au imra'atun au sabiyun au maridun. Jumat adalah kewajiban setiap muslim, kewajiban setiap muslim illa arba'ah, kecuali 4 orang. Apa 4 orang itu? Abdun mamlukun, yaitu hamba sahaya yang dimiliki. Kalau zaman sekarang tidak ada lagi yang dinamakan hamba sahaya. Au imra'atun, perempuan. Nah, itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Bolehkah perempuan untuk sholat Jumat? Boleh, kalau masjidnya masih muat. Namun mayoritas kita di Indonesia rata-rata perempuan jarang sekali melaksanakan sholat Jumat. Tapi boleh nggak wanita sholat Jumat? Boleh. Kemudian siapa lagi yang ketiga? Ausobiyun, yaitu anak kecil. Anak kecil juga tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Maksud kategori kecil di sini adalah dia belum baligh, belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan yang keempat apa? Au maridun, yaitu orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit itu tidak diwajibkan juga untuk melakukan sholat Jumat. Nah, itulah
contoh daripada membatasi keumuman Al-Quran. Yang keempat, fungsi dari hadis ialah menetapkan hukum yang belum disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, yang keempat ini menetapkan hukum yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran. Contohnya ialah sebagaimana disebutkan dalam satu contoh, Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan secara rinci berkaitan tentang zakat fitrah. Nah, disitulah hadis menetapkan hukum yang belum disebutkan dalam Al-Quran, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bacaannya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min Ramadan 'alan nas sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala kulli hurrin aw 'abdin zakarin aw untha minal muslimin, rawahul Muslim. Yang artinya bahwasanya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan suci Ramadan, satu sukat atau satu syak, atau biasa kita bisa timbangan kita itu seperti 2,5 kilo, ada yang 2 kilo 7 mata, ada yang 3 kilo, dan banyak pendapat yang lainnya. Yang jelas hitungannya dalam Al-Quran itu satu syak atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka ataupun hamba laki-laki atau perempuan muslim. Yang mana berkaitan tentang zakat fitrah ini di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara terperinci harus berapa jumlahnya. Nah, di dalam hadis diberilah penetapan hukumnya bahwa zakat fitrah itu dihitung satu sukat atau satu syak. Satu syak itu sama dengan kategori timbangan kita 2,5 kilo. Ada juga yang berpendapat 2 kilo 7 mata, ada juga yang berpendapat 3 kilo. Tapi semuanya benar. Yang salah adalah orang yang tidak berzakat fitrah. Baik, itulah pengertian dari fungsi Al-Quran dan fungsi hadis. Ustadz akan lanjutkan berkaitan tentang bagaimana cara kita menganalisa atau cara kita memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Adapun cara-cara kita memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita dalam kehidupan pribadi khususnya. Jadi jadikanlah Al-Quran dan hadis ini menjadi pedoman hidup. Kemudian menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup keluarga, kehidupan keluarga ataupun bertetangga. Kemudian kita jadikan juga Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya untuk saling tolong menolong dalam kehidupan, berbuat baik kepada sesama, mau memberi dan selalu menerima nasihat orang-orang yang lebih tua ataupun nasihat-nasihat baik yang diberikan kepada kita. Kemudian menjadikan Al-Quran hadis sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta juga menjadikan Al-Quran hadis sebagai hakim dalam menyelesaikan problematika atau permasalahan. Nah, itulah cara-cara memfungsikan Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita menerapkan Al-Quran hadis sebagai pedoman hidup? Nah, 1. Dalam kehidupan pribadi, cara kita untuk memfungsikan Al-Quran dan hadis ialah selalu tekun dalam mempelajari Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Qurannya jangan disimpan, hadisnya jangan sekedar disimpan. Al-Qurannya dibaca, difahami, hadisnya juga dibaca dan difahami. Kemudian memiliki semangat keilmuan yang tinggi untuk kepentingan dunia dan akhirat. Artinya semangat dalam belajar itu juga merupakan
penerapan kita berkaitan tentang kita melaksanakan atau menerapkan fungsi Al-Quran dan hadis, serta memperbanyak bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang baik. Maka kalau kita banyak bergaul dengan orang-orang baik, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang baik juga. Kemudian bagaimana menerapkan Al-Quran hadis dalam kehidupan keluarga? Nah, dalam kehidupan berkeluarga itu kita selalu menyarankan kepada seluruh anggota keluarga agar selalu senantiasa berkata-kata sopan, kemudian senantiasa membaca Al-Quran. Kalau sebagai seorang ayah, dia harus menafkahi keluarganya dari harta yang halal. Kalau sebagai seorang ibu mendidik anaknya sesuai dengan Al-Quran dan hadis, serta menjaga harta suami dengan membelanjakannya kepada hal-hal yang bermanfaat, serta menjaga kehormatan suami. Kalau bagi kita sebagai seorang anak bagaimana? Artinya kita wajib taat kepada kedua orang tua, serta menjaga nama baik orang tua kita. Kemudian mendoakan kedua orang tua kita, serta kita juga harus menerapkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dari sekolah ataupun dari pendidikan agama lainnya. Kemudian bagaimana cara kita menerapkan Al-Quran hadis dalam kehidupan bermasyarakat? Nah, kalau dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus selalu berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. Kita menjaga diri kita dari ucapan, perbuatan, maupun sikap kita yang kurang baik, yang orang lain tidak senang dengan kita. Serta kemudian kita menjaga kerukunan dan suka tolong menolong. Nah, kemudian rela berkorban demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis, serta saling menghormati dan memiliki sifat toleransi terhadap orang lain. Kemudian bagaimana dalam kehidupan berbangsa ataupun bernegara? Kalau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita dituntut untuk berperan aktif dalam membangun bangsa dan negara menuju bangsa yang aman, damai dan sejahtera dalam ridha Allah. Artinya kita jangan jadi provokasi, jangan jadi perusak. Jadi intinya kita mendukung program-program pemerintah selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Serta kalau kita sudah memiliki pendidikan yang baik, kita ikut berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa, terutama bangsa Indonesia. Itulah cara menerapkan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita. Nah, alhamdulillah pada pembelajaran kali ini Ustadz sudah menjelaskan tentang fungsi Al-Quran, Ustadz juga sudah menjelaskan tentang fungsi hadis. Kemudian Ustadz telah menerapkan cara-cara menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan, serta menerapkan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, dan kehidupan bernegara. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi bekal kehidupan kita, bisa memberikan manfaat baik untuk Ustadz, khususnya untuk kalian semua. Lebih dan kurangnya Ustadz mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.